Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Zulfa dari program studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Baik, di sini ada pokok bahasan akan dibahas. Yang pertama ada definisi integrasi nasional, yang kedua pentingnya integrasi nasional, yang ketiga kasus integrasi nasional, dan yang terakhir konsep integrasi nasional. Nah, di sini ada pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Tentang integrasi, Miron Weiner memberikan 5 definisi mengenai integrasi, yaitu 1. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. Yang kedua, integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Yang keempat, integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang terakhir, integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Selanjutnya ada kasus integrasi nasional. Di sini kasus Gerakan Papua Merdeka, di mana kondisi ketidakmerataan infrastruktur serta ketimpangan pembangunan yang tidak merata di tengah-tengah sumber daya alam yang melimpah di tanah Papua membuat kekecewaan masyarakat Papua Barat terhadap pemerintah Indonesia. Kondisi ini menimbulkan kelompok perlawanan dan membuat suatu gerakan yang disebut dengan Organisasi Papua Merdeka atau OPM, yang memiliki visi untuk mendirikan negara Papua Barat terpisah dari NKRI. Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan hak dan kebebasan menentukan nasib masyarakat Papua tanpa adanya intervensi dari militer serta menuntaskan kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. Salah satu faktor pemicu konflik di Papua Barat adalah perbedaan interpretasi masuknya Papua Barat ke dalam NKRI. Selain itu juga tidak dilibatkannya rakyat Papua Barat dalam perjanjian New York. Kondisi penduduk yang terbelakang, infrastruktur yang minim, dan tidak diimbangi dengan pembangunan yang merata di tengah melimpahnya sumber daya alam membuat kekecewaan masyarakat Papua Barat terhadap pemerintah Indonesia. Gerakan Papua Merdeka menjadi bukti bahwa belum terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Kejadian ini merupakan kesalahan kita sebagai bangsa yang selama ini tidak pernah memiliki perhatian serius terhadap wilayah bagian timur Indonesia. Kebijakan elit politik yang hanya berorientasi untuk sekedar meningkatkan infrastruktur di ibu kota adalah telah menjadi kesalahan dalam mengelola suatu bangsa. Keadilan belum pernah menjadi pijakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Karena itu, saat ini yang lebih mendesak adalah bagaimana pemerintah bisa lebih proaktif untuk mendekati warga Papua dengan memberikan bukti nyata bahwa rakyat Papua adalah bagian terpenting Republik Indonesia. Rakyat Papua berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam segala hal, terutama dalam mengelola sumber daya alamnya. Otonomi pengelolaan sumber daya alam ini akan bermanfaat besar bagi warga Papua bila ada kemauan politik ke sana. Dan yang terakhir ada konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi.
bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meski masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.